dapat dikategorikan ini sebuah pelanggaran HAM berat gitu ya. Oke, berarti kalau begitu kita bisa simpulkan dong Prof ya, bahwa sebenarnya Cina menggunakan aparat negara yang ada di Indonesia sebagai tukang pukul untuk bisa hidup lebih mapan, lebih sejahtera dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa yang terjadi, kita sepertinya tidak lagi menghargai hak asasi manusia. Tiba-tiba terjadi penggusuran nih di Rempang, di Pulau Batam, bahwa penggusuran yang terjadi di Pulau Rempang ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh negara. Iya, betul. Karena rakyat ini kan lemah, dan yang melakukan eksekusi ini adalah pihak yang kuat, yang memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi ini, punya aparat, Satpol PP, polisi, TNI, ya kan adalah representasi negara. Jadi kenapa negara menggunakan kekuasaannya pada rakyatnya sendiri yang lemah? Mestinya diberi kasih sayang pada mereka. Kenapa mereka diperlakukan begitu? Nah, itulah sebenarnya yang dapat dikategorikan ini sebuah pelanggaran HAM berat gitu ya. Jadi bukan pelanggaran HAM biasa gitu ya, karena ada kekuasaan yang disalahgunakan gitu ya, tidak proporsional. Ini orang lemah kok, nelayan miskin, kenapa tiba-tiba dipakai segala macam ini seperti perang gitu ya. Oke, berarti kalau begitu kita bisa simpulkan dong Prof ya, bahwa sebenarnya Cina menggunakan aparat negara yang ada di Indonesia sebagai tukang pukul untuk memenuhi kepentingan bisnis dan investasi Cina. Ya, disinilah sebenarnya kekhawatiran kita. Kenapa negara ini dibawa mendekat ke Cina dengan tidak memperhatikan 3 parameter tadi, asas security, atas reciprocity, dan atas kemanfaatannya pada negara. Sekiranya itu hadir dalam imajinasi kebijakan pemerintah, ini tidak perlu terjadi. Jadi negara seakan-akan menggunakan kekuasaannya untuk mengoptasi yang lemah, yang sama juga dengan apa yang dilakukan oleh yang kuat ketika kita di era penjajahan ya, Belanda. Jadi occupation, dan melakukanlah segala macam kekuasaannya untuk merebut kepentingannya gitu ya. Dalam negara ini harus diabdikan untuk 4 mimpi besar, melindungi segenap tumpah darah dan seluruh wilayah negeri ini tidak boleh terganggu. Itu janji sakral. Kita juga ingin memajukan kesejahteraan umum. Kalau masyarakat diusir dengan tanpa kepastian, meskipun dijanji mau dibangunkan rumah tipe 45, kasih tanah 500 meter, tapi kan belum tentu itu menjadi jawaban dari kekisruhan yang tengah terjadi gitu ya. Jadi harus dipastikan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Tapi di sini juga harus diperhatikan ya, bahwa kita ini jadi sebuah negara ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas kehidupan bangsa itu adalah nilai-nilai yang terjadi di Pulau Rempang itu. Tapi ada nilai-nilai modern. Jadi masyarakat di sana kalau dia dapat nilai-nilai tambah gitu ya, dia menjadi lebih civilized, lebih beradab, jadi dia lebih modern ya. Jadi sama dengan masyarakat maju kehidupannya gitu, karena kehidupan yang lebih cerdas, yang lebih rasional. Tapi kita juga ingin memang berkontribusi pada perdamaian dunia. Jadi ambisi kita itu sebenarnya bukan dijajah secara ekonomi, dijajah secara politik, atau dijajah secara ideologi, atau dijajah secara kultural.